Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup kayak nggak ngasih kamu waktu buat bernapas? Belum selesai dari satu luka, udah datang luka yang lain. Kadang rasanya pengen berhenti aja, pengen kabur dari semuanya. Tapi nggak tahu harus kemana. Karena kemanapun kamu pergi, beban di kepala itu ikut. Dan yang paling menyakitkan bukan masalah yang datang, tapi orang-orang yang bilang kamu terlalu baper. Padahal mereka gak pernah tahu betapa kerasnya kamu untuk bertahan. Kamu pernah gak berdiri di depan kaca, lihat bayangan sendiri, dan nanya, "Kamu kuat ya, sejauh ini masih hidup?" Aku pernah, bukan sekali, tapi sering. Ada masanya aku diam berjam-jam, liatin langit-langit kamar, dan satu-satunya yang bisa aku lakukan cuma bertahan. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku gak punya pilihan lain. Dan di masa-masa itu, aku ketemu satu pelukan tenang dari filosofi kuno bernama Stoikisme. Bukan cuma teori, tapi jalan sunyi yang pelan-pelan ngebantu aku ngerti bahwa mungkin hidup gak akan jadi lebih mudah, tapi aku bisa jadi lebih kuat. Stoikisme gak ngajarin aku buat jadi batu, tapi ngajarin aku buat gak runtuh meski badai datang tiap hari. Dan kalau kamu lagi dengerin ini, aku tahu kamu juga lagi nyari sesuatu kan? Mungkin harapan, mungkin ketenangan, atau mungkin kamu cuma pengen ngerasa bahwa kamu gak sendirian di dunia yang terlalu bising ini. Sini, duduk dulu, dengerin pelan-pelan, gak usah buru-buru. Gak usah mikir ini konten motivasi yang sok kuat. Aku gak bakal ngajarin kamu jadi sempurna. Aku cuma mau cerita gimana filosofi ini pernah nolongin aku di masa paling gelap dalam hidupku. Dan mungkin bisa nolongin kamu juga. Kalau nanti di tengah-tengah cerita ini kamu ngerasa, "Iya ya, aku juga pernah ngerasain ini," berarti kita udah nyambung. Jadi sebelum kamu lanjut, boleh banget bantu aku dengan cara sederhana. Klik like, subscribe, dan kalau kamu punya teman yang mungkin lagi butuh dengerin ini, kirim ke dia ya. Siapa tahu itu jadi bentuk cinta kecil dari kamu yang berdampak besar buat orang lain. Karena niat aku bikin video ini bukan buat viral, tapi buat nyelamatin 1-2 hati yang lagi sekarat tapi masih diam. Kita semua lagi sama-sama belajar bertahan. Dan di dunia yang isinya pamer kebahagiaan, aku cuma pengen jadi ruang kecil yang jujur, tempat kita bisa nangis tanpa malu. Jadi yuk, klik tombolnya, karena dari situ kamu bantu aku buat terus ada, buat terus nemenin kamu, dan buat terus nyalain lilin-lilin kecil di ruang gelap kita masing-masing. Dan kalau kamu punya waktu, walaupun cuma setengah nyawa, temenin aku sampai akhir video ini. Gak harus duduk serius juga, boleh dengerin sambil nyuci, sambil beres-beresin kamar, atau sambil ngelamun di balkon. Karena isi video ini bukan cuma buat masuk otak, tapi buat nenangin dada. Aku akan cerita pelan-pelan, satu demi satu, tentang 5 cara stoikisme menghadapi masalah dengan tenang dan bijak. Tapi tenang, ini bukan presentasi kaku. Aku bakal bawa kamu masuk ke cerita, ke luka-luka yang pernah aku rawat sendiri, dan gimana caranya aku bangkit, bukan dengan membalas, tapi dengan berubah. Jadi, kalau kamu udah capek dengan motivasi kosong, yuk duduk dulu, karena mungkin yang kamu butuhin bukan solusi, tapi seseorang yang ngerti rasanya. Dan aku di sini bukan buat ngasih petuah, tapi buat jadi teman yang bisa kamu dengar tanpa harus pura-pura kuat. Siap ya? Kita mulai pelan-pelan. Pernah nggak sih kamu merasa dunia ini terlalu bising? Bukan karena suara-suara di luar, tapi karena suara di dalam kepalamu sendiri. Suara yang nggak pernah berhenti mengulang luka, mengungkit kesalahan, menyalahkan dirimu sendiri, atau lebih parahnya lagi, menanyakan kenapa hidup nggak adil kepadamu, padahal kamu udah berjuang sejauh ini.
Aku juga pernah ngerasa duduk di tengah keramaian, tapi seolah jadi manusia paling sepi di dunia. Pernah ngeliatin langit malam dari balik jendela, berharap semesta ngasih jawaban. Tapi yang ada cuma diam dan perasaan kosong yang makin lama makin berat. Dan di titik itu, aku mulai kenal dengan stoikisme. Bukan dari buku filsafat yang tebal, bukan dari kutipan-kutipan motivasi yang sering lewat di beranda, tapi dari rasa putus asa itu sendiri yang memaksaku buat bertanya, apa sebenarnya yang bisa aku lakukan saat semuanya nggak berjalan seperti yang aku harapkan? Stoikisme itu bukan tentang jadi kuat terus, bukan tentang jadi manusia tanpa air mata, tapi tentang memahami bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan dan tidak semua rasa harus dilawan. Aku mulai sadar betapa seringnya aku menaruh beban di pundakku sendiri, beban harapan, beban kesempurnaan, beban ingin dimengerti. Padahal mungkin nggak semua orang mampu mengerti luka yang nggak pernah mereka lihat. Aku mencoba mengubah cara pandangku, bukan untuk menjadi apatis, tapi untuk belajar mana yang pantas aku jaga dan mana yang harus aku lepaskan. Hari itu aku duduk sendiri, memikirkan semua yang pernah terjadi, pengkhianatan, kecewa, kata-kata yang menusuk dari orang yang katanya sayang, dan janji-janji yang akhirnya hanya tinggal kenangan. Aku marah, aku ingin membalas, tapi aku juga tahu kalau aku terus berjalan dengan dendam, aku hanya akan menyeret luka itu bersamaku kemana-mana. Stoikisme mengajarkan aku untuk melihat kemarahan sebagai api. Api bisa menghangatkan, tapi juga bisa membakar dirimu sendiri. Dan kalau aku membiarkan api itu terus menyala, yang hangus pertama kali bukan orang lain, tapi hatiku sendiri. Maka aku mulai memilih untuk diam, bukan karena kalah, tapi karena sedang membangun kembali keruntuhan dalam diriku. Setiap pagi aku ulang satu kalimat yang sederhana. Aku tidak bisa mengubah dunia, tapi aku bisa mengubah cara pandangku terhadap dunia itu sendiri. Dan hari demi hari, aku mulai pelan-pelan berjalan. Meski langkahku masih goyah, aku belajar menerima bahwa emosi itu datang dan pergi. Dan aku gak harus menang dari semuanya. Kadang cukup bisa bertahan aja udah jadi kemenangan tersendiri. Ada kalanya aku jatuh lagi, dan itu wajar. Karena sembuh itu bukan garis lurus. Ada hari di mana aku merasa kuat, tapi juga ada hari-hari di mana air mata jatuh tanpa permisi. Tapi dari sanalah aku tahu, aku masih hidup dan aku masih punya pilihan untuk terus mencoba jadi lebih baik, bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Lalu aku mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda. Dari seseorang yang dulu haus validasi, jadi pribadi yang cukup hanya dengan kedamaian batin. Dari seseorang yang dulu mengemis dimengerti, menjadi seseorang yang belajar berdamai dengan tidak dimengerti. Aku mulai belajar satu hal yang sangat penting, bahwa reaksi kita terhadap sebuah masalah jauh lebih penting daripada masalah itu sendiri. Kita nggak bisa ngontrol mulut orang, kita nggak bisa ngatur cuaca, kita bahkan nggak bisa maksa orang buat tetap mencintai kita. Tapi kita bisa memilih apakah kita mau terus menggenggam yang menyakitkan atau kita belajar melepaskannya. Kamu nggak harus ngerti semuanya sekarang, kamu nggak harus baik-baik aja hari ini, tapi kamu bisa mulai dengan menerima bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja. Karena dalam stoikisme, menerima bukan berarti menyerah, tapi tanda bahwa kamu berhenti melawan kenyataan dan mulai bersahabat dengan kenyataan itu sendiri. Aku tahu, sakit itu nyata, tapi ketenangan juga nyata. Dan semua itu dimulai dari pikiran yang mau memilih damai. Satu demi satu, aku mulai menata hidupku lagi. Bukan karena aku udah sepenuhnya sembuh, tapi karena aku gak mau luka itu menentukan sisa hidupku.
Aku mau hidupku tetap berarti meski pernah terluka. Aku mau berdiri lagi meski dulu pernah jatuh. Sekarang, kalau kamu tanya aku, apa arti stoikisme buatku? Aku akan jawab dengan tenang. Stoikisme adalah ruang sunyi yang menenangkan. Di tengah keramaian dunia yang terlalu banyak bicara, ia bukan senjata, tapi pelindung. Bukan pelarian, tapi pulang ke dalam diri sendiri. Dan jika kamu mendengarkan sampai sejauh ini, aku tahu di dalam hatimu juga ada luka yang belum selesai. Tapi kamu sudah kuat, lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Dan tenang saja sahabat, kamu tidak sendiri. Dan sekarang, setelah semua cerita ini mengalir dari awal hingga detik ini, kalau kamu masih di sini, masih mendengarkan, berarti ada sesuatu di dalam hatimu yang juga sedang mencari makna. Mungkin kamu gak sedang baik-baik saja, atau mungkin kamu sedang berpura-pura tegar di hadapan dunia, tapi hatimu sudah lelah, dan kamu ingin sekali dimengerti. Terima kasih ya, sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah mau membuka telingamu, dan lebih dari itu, membuka hatimu. Apa yang kamu dengar hari ini bukan cuma tentang stoikisme, bukan cuma 5 cara menghadapi masalah, tapi tentang kita, tentang manusia yang sedang berusaha untuk tetap berdiri, meski di dalam dirinya ada badai yang belum reda. Kita semua terluka, kita semua punya cerita yang gak bisa diceritakan ke sembarang orang, tapi stoikisme mengajarkan satu hal yang sangat penting, bahwa luka itu bukan akhir dari segalanya. Luka itu adalah titik balik, bukan untuk menjadi dingin, tapi untuk menjadi dalam. Bukan untuk jadi kuat di luar, tapi kuat dari dalam. Karena seringkali yang terlihat tenang itu bukan karena tak pernah menangis, tapi karena sudah berdamai dengan tangisnya sendiri. Sahabat, kalau kamu sedang berada di titik terendahmu, ingat ini, bahwa titik terendah bukan akhir dari hidupmu. Itu adalah tempat di mana akar mulai tumbuh. Kamu sedang tumbuh meski perlahan. Dan pertumbuhan yang paling indah adalah yang tidak dilihat siapa-siapa kecuali kamu dan Tuhan. Hari ini kamu telah mendengarkan dengan hati, dan aku yakin ada 1-2 kalimat yang mungkin mengubah caramu memandang hidup. Biarkan itu tumbuh. Biarkan kata-kata ini menjadi benih di jiwamu. Pelan-pelan, kamu akan melihat bahwa hidup tak seburuk yang kamu bayangkan. Kamu hanya perlu jeda dan ruang untuk memahami dirimu sendiri. Jadi, sebelum kita benar-benar menutup video ini, aku ingin mengajak kamu untuk ikut menyebarkan ketenangan ini. Bagikan video ini kalau kamu rasa seseorang di luar sana juga butuh tenang. Tinggalkan komentar. Bukan karena formalitas, tapi karena aku juga ingin tahu bagian mana dari video ini yang paling menyentuhmu. Dan tentu saja, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Bukan hanya supaya kamu nggak ketinggalan video berikutnya, tapi juga sebagai bentuk dukunganmu terhadap karya yang lahir dari hati seperti ini. Karena setiap klik darimu membuat narasi ini hidup lebih lama di hati banyak orang. Kalau kamu suka dengan suasana seperti ini, aku mengundang kamu untuk menonton video-video lain yang ada di channel ini. Banyak cerita yang sudah tertuang di sana, tentang luka, tentang harapan, tentang manusia yang sedang mencari cahaya. Kamu akan menemukan bahwa kamu tidak sendiri. Dan setiap video di sini diciptakan untuk menemanimu di malam yang paling sunyi sekalipun. Sebelum video ini berakhir, aku ingin memberikan satu kalimat yang mungkin bisa kamu simpan dalam hatimu. Kita tidak bisa memilih apa yang datang dalam hidup ini, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita menyambutnya. Dan mungkin itu adalah bentuk kebijaksanaan yang paling sejati. Bukan menguasai dunia luar, tapi merangkul dunia dalam. Terima kasih untuk waktumu, untuk hatimu, untuk keberanianmu tetap hidup meski rasanya ingin menyerah. Kamu hebat, kamu pantas bahagia, dan kamu tidak sendirian. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap tenang, tetap kuat,
dan tetap jadi kamu, versi terbaikmu yang sedang terus tumbuh.